Selamat malam, Yang Mulia Bante Damiko Mahatera, Rama Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama yang berbahagia. Sotioto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali kita dalam acara pembacaan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Acara ini diselenggarakan oleh grup Anjang Sana Wihara Ekadama Loka atau GAIS. Malam ini tanggal 27 Mei 2025, pembacaan parita akan dipimpin oleh Bante Damiko Mahatera. Sebelumnya, saya akan membacakan dulu nama-nama dari saudara-saudara kita yang mengalami sakit. Semoga segera sembuh kembali. Bante Jayadamo Tera, Bali, Bapak Angka Wijaya, Surabaya, Bapak Bambang Abdi, Denpasar, Bali, Bapak Chang Ten Pin, Belitung, Bapak Chang Tiam Pui, Belitung, Bapak Didi Haryadi, Jakarta, Bapak Edi Haryanto, di ICU Rumah Sakit Adi Husada, Undaan, Bapak Harja Wandira, Surabaya, Romo Harvey, Surabaya, Bapak I Dewa Nyoman Wibawa, Bali, Bapak Lim Kwang Ming atau Suminto Lukman, Bondowoso, Bapak Michael Dale Karnelus, Kunga Rizzin, Singaraja, Bali, Bapak Orin Gailen Cornelius di USA, Romo Purnadi, Jakarta, Bapak Rudianto Ciswandi, Singaraja, Bali, Bapak Sianto, Jakarta, Bapak Susanto Jaya, Bandung, Bapak De Suwiknyo Hadikusuma di Rumah Sakit Adi Husada D308, Bapak Tirta Himawan atau Ma Chao Lung, Jalan Sidosermo PDK 4C 110 Surabaya, Bapak Willy Teja Lesmana, Bali, Ibu Ami Yus Jam Pamulang, Ibu Ari Chandrawati, Bali, Ibu Ating atau Panawati, Surabaya, Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta, Ibu Chiu Piing, Bondowoso, Ibu Chong Siu Yun, Belitung, Ibu Debbie Herfabiane, Bekasi, Ibu Emi, Jakarta, Ibu Ernawati, Jakarta, Ibu Hartini Citro Hartoko, 83 tahun, Bondowoso, Ibu Ho Chun Moy, Rumah Sakit Adi Husada D412, Ibu Indriati Bernard Geraldine, Kalibata, Ibu Inge Tanujaya, Makassar, Ibu Koi Fung Mei, Bandung, Ibu Lani Wijaya, Surabaya, Ibu Lau Sui Mei, Surabaya, Ibu Lia Sumampou, Hamkam, Cidodol, Ibu Lim Cek Ing, umur 92 tahun, Surabaya, Ibu Li Queen Jin, Solo, Ibu Li Nawati, 96 tahun, Pasuruan, Ibu Lilik Sukatio, Surabaya, Ibu Lindawati, Malang, Ibu Lita Mutia, Surabaya, Ibu Lau Paucen, Gading Serpong, Ibu Luisa Mintaria, Surabaya, Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar, Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi, Ibu Nuryana, Bandar Lampung, Ibu Serliani Wiganda, Jakarta, Ibu Sherly Hawijono, Surabaya, Ibu Siswati, Jakarta, Ibu Suryati, Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan, Jakarta, Ibu Tan Novilia Astan, Surabaya, sedang dirawat di Penang.
Ibu Tan Sing Hwa, Jakarta, Ibu Tin Tin, Bali, Ibu Chin Kong Wan, Bangka, Ibu Chiong Melia Chandra, Surabaya, Ibu Chin Kiao dan Meriana, Jalan Jati nomor 12B, Pekanbaru, Riau. Ibu Triwulan Handajani, Bekasi, Jawa Barat, Ibu Waluyo, Surabaya, Ibu Yani, Denpasar, Bali, Ibu Yoni Widyastuti Sutanta Ateng, Serang, Ibu Yunita Halim, Palembang, Saudara Pin Evano Wijarnako sedang berobat di Kuala Lumpur. Saudara Hendra Irawan, Kapasan, Surabaya yang sedang sakit tumor di kelenjar getah bening. Saudara Liki Chandra, Surabaya. Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa. Saudari Jenny Swan Pranoto, Surabaya. Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali. Saudari Sherly Lee, Jakarta Utara. Saudari Wen Xiu Chin, Surabaya. Adik Brian Alvero Jusianto, Jakarta. Anak Felicia Angela Hartanto, Manado. Adik Vin Evano Wijarnako, Lombok, sedang berobat di Kuala Lumpur, Malaysia. Anak Kaluna Naharto, Kalijudan, Taruna 3, nomor 30, Surabaya. Dan terakhir anak Leon, Surabaya. Ya, mari Ibu Bapak, kita buka acara pada malam hari ini. Kita bersama-sama bersikap anjali membacakan nama Karabhatha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supautipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamam Hako Mayang Bhagawantang Saradang Gata Yono Bhagawa Sattha Yassaca Mayang Bhagavato Dhammang Rojema Ime hisakkare hitang bhagawantang sasadhamang sasawaka sangghang abhipujayama. Mari kita bersama-sama membacakan permohonan Pancasila Aradhana kepada Bante Matera. Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyam Pimayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyam Pimayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Yamahang wadamitang wadeta
Amabhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Amabhante. Panatipata weramani sikkhapadang sammadiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adina dana weramani sikkhapadang sammadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang sammadiyami. Kame sumiccācara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada weramani sikkhapadang sammadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Suramerayama jappamadatthana weramani sikkhapadang sammadiyami.
Suramewaya Majapahit Dhatthana Wemani Sikkhapadang Samadiyami. Imani pancasikapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Amabhante Sadu Sadu Sadu. Ya, selanjutnya untuk pembacaan parita akan langsung dipimpin oleh Yang Mulia Bante Damiko Mahatera. Kami persilakan Bante. Suara saya jelas ya? Jelas Bante. Ya. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama mengembangkan pikiran cinta kasih dan kasih sayang, mengharapkan kebahagiaan, kesembuhan, kesehatan, kekuatan sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang didera oleh derita sakit. Semoga dengan kekuatan, keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, dengan kekuatan kebajikan yang dilakukan, dengan kekuatan parita yang dibacakan, mengkondisikan hal-hal yang baik, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan tercapai segala apa yang dicita-citakan. Semoga pula dengan kekuatan-kekuatan kebajikan ini, segala duka, segala bahaya, segala penyakit menjadi sirna adanya. Samanta cakkawalesu atra gaccantu dewata sadamang muni raja sasunantu sagamo kadang sage kame carupe girisikaratate candalike wimane Diperate jagame taruana gahane kehawatum hikete umacayanto dewa jalatala wisame yakaganda banaga titanda santike yang muniwara wacanang sadawome sunanto Dhamma sawana kalo ayam badanta Dhamma sawana kalo ayam badanta Dhamma sawana kalo ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho wijacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati Satta dewa manusanang buddho bhagava ti swakato bhagavata dhammo
สันดิตติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจาตังเวทิตาโบวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะดิดังจัตตาริปุริสายุกานิอัตตปุริสปุกกละเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยดักขิเนโยอัญญลิการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสตินาติเมสารนังอัญญังบุตโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะจินนาสติเตหตุสัพพดานาติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะจินนาสติเตหตุสัพพดานาติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะจินนาโสติเตหตุสัพพดามหาการุณิโกนาโตอาตายาสัพพปานินางปุเรตวปารามิสัพพปะโตสัมโบธิมุตตมังเอเตนะสัจวะจินนามหันตุสัพพุปะดวามหาการุณิโกนาโตหิตายาสัพพปานินางปุเรตวปารามิสัพพปะโตสัมโบธิมุตตมังเอเตนะสัจวะจินนามหันตุสัพพุปะดวามหาการุณิโกนาโตสุกายสัพพปานินางปุเรตวปรมิสาบาปะโตสัมโบธิมุตตมังเอเตนะสัจวะจินนามหันตุสัพพุปาดวายังกินจีวิตังอิดาวาหุรังวาสะเกสุวายังรัตนังปานิตังนาโนสัมมังอติตตกะเตนะอิดัมปิบุเทรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมบุดาเสโตปาริวานายิสุจิงสามาดิมานันตาริกัญญมหุสัมมาดินาเตนะสมโมนะวิจติอิดัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุกาละอัตตสัตังปัสสตาจัตตาริเอตานิยุกานิหนติเตดากินเนยสุกตัสสะสวากาเอเตสุดินานิมหาปาลานิอิดัมปิสังเกรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตมานาสาดัลเหนานิกามิโนโกตมาสัสสนัมหิเตปฏิปตาอามาตังวิกายะลาดามุดานิบุติงบุญญมนะอิดัมปิสังเกรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขินังปุรานังนาวังนาติสัมบาวังวิราตจิตายติเกบาวัสมิงเตกินนาบิจาอวิรุลหิจันดานิบันติดิระยะตายัมปดิโปอิดัมปิสังเกรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเมตัญจาสาบาโลกัสมิงมานาสัมบาวายอปาริมานังอุดังอโดจาติริยัญจาอาสัมบาดังอเวรังอสัพพตังติตัญจารังนิสินโนวาสายโนวายาวาตัสสาวิกตมิโดเอตังสติงอดิเตยาบรามเมตังวิหารังอิดัมมหุดิตินจาอนุปกัมมาสิลาวะดัสสาเนนะสัมปันโนกัมเมสุวินยเกดังนะหิจตุกบาเสยังปุนาเรติติอัปปมาโนบุตโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปามานาวันตานิสิริงสัพพนิอหิวิจิกาสัตตปาดิอุนานาบิสาราบุมุสิกากาตเมระกะกาตเมปาริตาปฏิกัมมันตุพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานัง
Bojanggo sati sangkato damanang wicayo tata wiriyang pitipasadi bojangga catata pare samadu peka bojangga satete sabada sina munina samada kata bawita bahuli kata sangwatanti abinyaya nibanaya cak bodia etena saca wajena sotite hotu sabada ekasming samaye nato mogala nancah kasapang gilane dukite diswa bojangge sata desaye te catang abinan ditwaro gamucing sutang kane etena saca wajena sotite hotu sabada ekada dhammaraja pigelanye nabi pilito cunda terena tanyewa bana petwana sadarang samoditwa ca abada tamhawutasi naso etena saca wajena sotite hotu sabada pahina teca abada tinanampi mahesinang magahata kilesawa patanu patidamatang etena saca wajena sotite hotu sabada Wipasisana mato cakumanta sasiri mato sikisapina matu sababutanu kampino wesabusana matu nahata kasata pasino namatu kakusanda samarasena pamadino konagamana sana matu brahmana sawusimato kasapasana matu ipamuta sasabadi anggira sasana matu sakyaputa sasiri mato Yo imang dhamma dese si sabaduka panudanang ye capini buta loke yata butang wipasisung te jana api sunna mahanta witasarada hitang dewa manusanang yang nama santi gotamang wijacarana sampanang mahantang witasaradang wijacarana sampanang budang wandama gotaman Ti yandun nimitang awamanggalan cayo camana posakuna sasado papagahodu supinang akantang Buddha nubawena winasamento yandun nimitang awamanggalan cayo camana posakuna sasado papagahodu supinang akantang Dhamma nubawena winasamento yandun nimitang awamanggalan cayo camana posakuna sasado papagahodu supinang akantang sangga nubawena winasamento duka patacani duka baya patacani baya soka patacani soka hontu sabe pipanino etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabah sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana pirata hontu gacantu dewata gata sabe buddha bala pata pacekanan cayang balang arahantanan cate jena rakang bandami sabaso sakatwa budara tanang osatang utamang warang hitang dewa manusanang buddha tejena sotina nasanto padawa sabe dukawu pasamentu te sakatwa damara tanang osatang utamang warang parillahu pasamanang dhamma tejena sotina nasanto padawa sabe baya upasamentu te sakatwa sanggara tanang osatang utamang warang ahuneyang pahuneyang sangga tejena sotina nasanto padawa sabe roga upasamentu te Sabaroga winimuto, sabasanta pawajito, sabawera matikanto, nibuto catuang bawa, sabitiyo wiwajantu, sabarogo winasato, mate bawat wantarayo sukidi gayuko bawa, abiwadana silisani canguda pacayino, cataro dhamma wadanti, ayuwano sukang, Balang so atala dosukito wirulho buddha sasane arogo sukito hohi sahasabe hinyatibi sa atala dasukita wirulha buddha sasane aroga sukita hohi sahasabe hinyatibi te atala dasukita wirulha buddha sasane aroga sukita hota sahasabe hinyatibi Sabe sata sukita hontu, niduka hontu, awera hontu, abya paja hontu, aniga hontu, suki atanang pariharantu,
Sabe sata duka pamucantu, sabe sata malada sampatito wigacantu, sabe sata kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarana, yang kamang kari santi kalyanang wa papakang wa, tasa dayada bawisan, ti bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata, Sabah Buddha Nubawena Sada Soti Bawantu Te Bawatu Sabah Manggalang Rakantu Sabah Dewata Sabah Dhamma Nubawena Sada Soti Bawantu Te Bawatu Sabah Manggalang Rakantu Sabah Dewata Sabah Sangga Nubawena Sada Soti Bawantu Te. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya Bawana akan dipimpin langsung oleh Bante Damiko Mahatera. Silakan Bante. Ya, para Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, sejenak kita melakukan pengembangan batin, bermeditasi dengan objek memancarkan cinta kasih. Pertama, kita tumbuhkan cinta kasih ke dalam diri dengan mengucapkan dan meresapi kalimat di dalam pikiran. Semoga saya berbahagia, diucapkan di dalam pikiran dengan penuh peresapan selama beberapa saat. Setelah itu, semoga semua makhluk hidup berbahagia, diulang-ulang di dalam pikiran dengan penuh peresapan. Mari, bawana kita lakukan.
Tabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam Wandami, Bante, Rama Ramani, Ibu Bapak yang berbahagia. Pada malam hari ini selanjutnya kita akan bersama-sama memasuki acara Dhamma Sakaca, ya, membahas tentang Dhamma. Dan kita hari ini ada diskusi juga, tanya jawab Bante. Jadi kita memberi kesempatan kepada Ibu Bapak yang ingin diskusi atau bertanya kepada Bante. Tapi sebelumnya Bante akan memberikan pengantar dulu Bante untuk mengawali nanti acara diskusi kita pada malam hari. Silakan Bante. Ya, terima kasih. Ya, saya akan uh, membacakan satu suta dari kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 3, yaitu tentang kedua orang tua kita. Ya, tentang papa mama kita atau ayah ibu kita. Ya, jadi judul sutanya adalah Sabrahmaka Sutta. Ya, Brahma. Ya, Bapak Ibu sekalian, Romo Ramani, eh dalam konteks agama Buddha, orang tua itu banyak sebutannya, ya, banyak julukannya, ya, sebagai dewa awal, dewa yang patut dipuja, sebagai Brahma, jadi sebagai sosok mencipta bagi kita anak-anaknya, sebagai guru yang pertama. Ya, jadi kita merujuk kepada suta-suta ini. Ya, demikian. Eh, Satu, keluarga-keluarga itu berdiam bersama Brahma, di mana di rumah mereka ada ibu dan ayah yang dihormati oleh anak-anaknya. Ya, ini. Yang kedua, keluarga-keluarga itu berdiam bersama guru-guru pertama mereka, di mana di rumah mereka ibu dan ayah dihormati oleh anak-anaknya. Nah, yang ketiga, keluarga-keluarga itu berdiam bersama yang layak menerima pemberian, di mana di rumah mereka ibu dan ayah dihormati oleh anak-anak mereka. Jadi di sini kalau kita rujuk, ya, Brahma, guru awal, kemudian yang patut menerima pemberian. Ya, Brahma adalah sebutan bagi ibu dan ayah. Puba Acarya adalah sebutan. Puba Acarya itu guru pertama, guru awal. Nah, sebelum kita mengenal guru-guru di sekolah, kita terlebih dahulu mengenal guru yang ada di rumah, yaitu kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, yang mengajarkan kita berbicara, yang mengajarkan kita berjalan, yang mengajarkan kita berdiri, yang mengajarkan kita pakai baju dan sebagainya. Sebelum kita mengenal baca tulis dari guru-guru di sekolah. Guru-guru di rumah kedua orang tua kita sudah mengajar lebih dulu. Ya. Kemudian yang layak menerima pemberian, ya, ahuneo, ahunea. Ya, jadi sebenarnya orang tua juga punya salah satu dari sifat sangga, yaitu patut menerima pemberian. Ya, makanya kadang-kadang kan banyak umat itu terlalu peduli sama biku, kadang-kadang orang tuanya malah diabaikan. Itu kesalahan besar sebenarnya. Ya, jadi di sini bukannya nggak boleh, boleh boleh saja kayak peduli sama biku, tapi ingat orang tua jangan sampai ditelantarkan. Ya, karena di sini ya kita harus tahu, ya, orang tua itu sudah banyak memberi kepada kita, ya kan? Sebelum kita mampu mencari buat diri kita sendiri,
Orang tua sudah banyak memberi buat kita. Sebelum kita mampu mendapatkan dengan cara kita sendiri, kita lebih dulu mendapatkan dari orang tua kita. Pakaian, makanan, tempat tinggal, sarana kesehatan, sarana pendidikan, rekreasi, dan sebagainya. Semuanya itu kita dapatkan dari orang tua kita. Makanya ketika kita sudah bisa mendapatkan sendiri, jangan sampai kita lupa memberikan itu untuk orang tua kita, sebagaimana dahulu mereka memberi kepada kita. Ya, jadi dalam banyak kasus kan ada seperti itu. Ya, kebikunya sering dana makan, kebikunya sering dana jubah, kebikunya sering dana tempat tinggal, kebikunya sering dana catu pacaya. Tapi ke orang tuanya malah nggak pernah. Ya, jadi jangan sampai demikian. Ya, di sini disebutkan oleh Sang Buddha sendiri, ya, bahwa orang tua itu adalah juga layak, ya, patut menerima pemberian. Ya, di sini juga disebutkan karena alasan apakah ibu dan ayah sangat membantu bagi anak-anak mereka, membesarkan anak-anaknya, memelihara dan menunjukkan dunia kepada mereka. Ya, jadi kita tahu sesuatu itu dari kedua orang tua kita, ya kan? Nah, makanya di sini ada syairnya juga, ibu dan ayah disebut Brahma, juga guru-guru pertama. Mereka layak menerima pemberian dari anak-anak mereka, karena mereka memiliki belas kasihan terhadap keturunan mereka. Oleh karena itu, seorang bijaksana harus menghormati mereka dan memperlihatkan penghormatan selayaknya. Melayani mereka dengan makanan dan minuman, dengan pakaian dan tempat tidur, dengan memijat dan memandikan mereka, dan dengan mencuci kaki mereka. Pelayanan ini kepada ayah dan ibu, orang bijaksana dipuji di dunia ini. Dan setelah kematiannya, ia bergembira di alam surga. Ya, di dalam suta yang lain juga disebutkan bahwa ya di samping tiga sebutan tadi, Brahma, Uba Acarya atau guru pertama, Ahunea, ya, orang tua juga disebut sebagai Puba Dewata, Dewata yang pertama, ya. Dewata dalam dalam hal sifat, sifat baik, ya. Banyak kebaikan-kebaikan orang tua yang sudah kita terima, maka sudah sewajarnya, sangat-sangat sewajarnya kita sebagai anak peduli kepada mereka. Makanya di dalam Dhamma juga disebutkan, di dalam sutta yang lain, eh, kita patut untuk memberi persembahan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, makanan kepada orang tua kita, sarana kesehatan, sarana rekreasi, ya. Tapi bahkan kalau kita punya kekuasaan pun, kita bisa memberikan kekuasaan kita itu buat orang tua kita. Tapi eh, itu tidak akan pernah tercukupi untuk membalas kebaikan mereka. Jadi secara materi, apapun yang kita berikan kepada orang tua kita, itu tidak akan cukup membalas kebaikan mereka. Tapi di dalam Dhamma disebutkan, gimana caranya biar seorang anak itu bisa membalas jasa orang tua. Kalau orang tua tidak mengenal Dhamma, tidak mengenal Buddha Dhamma Sangha, nah, seorang anak mengenalkan Buddha Dhamma Sangha kepada orang tuanya. Apa yang dilakukan si anak ini sudah cukup untuk membalas jasa untuk orang tuanya. Bahkan melebihi apa yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya. Seorang orang tua silanya jelek. Seorang anak mengajarkan kemoralan kepada orang tuanya. Nah, apa yang dilakukan oleh si anak ini sudah cukup untuk membalas jasa, ya, orang tuanya. Bahkan apa yang dilakukan si anak ini melebihi apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepadanya. Kalau orang tuanya kikir, medit, ya, kemudian si anak mengajarkan kedermawanan, apa yang dilakukan oleh si anak ini sudah cukup untuk membalas jasa orang tuanya, bahkan melebihi apa yang telah dilakukan orang tuanya kepadanya. Dan kalau seandainya orang tuanya tidak bijaksana, ya seorang anak mengajarkan kepada orang tuanya agar bijaksana,
maka apa yang dilakukan oleh si anak ini sudah cukup untuk membalas jasa orang tuanya, bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepadanya. Ya, tentu kalau kita membaca riwayat Sang Buddha, riwayat murid-murid Sang Buddha, teladan nyata sudah ditunjukkan, ya kan? Pada tahun ketujuh setelah meninggalkan istana, Sang Buddha kan kembali ke Kapilawatu. Bukan karena kangen sama ya saudara, tapi karena memang ingin mengajarkan Dhamma kepada Raja Sudodana, ya kan? Termasuk juga kepada Rahula, menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, sebagai seorang ayah yang memiliki warisan yang sangat berharga daripada warisan materi, yaitu warisan Dhamma. Sehingga apa? Apa yang dilakukan oleh Sang Buddha mampu membuat ayahnya Raja Sudodana mencapai tingkat kesucian, putranya Rahula mencapai tingkat kesucian, istrinya Pangeran Siddhartha, Dewi Yasodhara mencapai tingkat kesucian, bibinya sekaligus ibu angkatnya atau ibu sambungnya pun mencapai kesucian. Bahkan yang lain-lain pun mencapai kesucian. Ya, jadi di sini sebenarnya kita bisa melihat teladan nyata ditunjukkan oleh Sang Buddha. Bagaimana mengenalkan Buddha Dhamma Sangha kepada keluarganya. Nah, makanya ini harusnya ditiru oleh umat Buddha. Kan jangan cuma mengaku umat Buddha, tapi tidak peduli, ya, tidak mengenalkan Buddha Dhamma Sangha dalam keluarga. Ya, tidak peduli terhadap keyakinan orang tua, tidak peduli terhadap keyakinan anak sebagai orang tua, itu jangan sampai terjadi. Ya, makanya di sini ya cobalah ya kita melakukan kewajiban kita sebagai anak, juga melakukan kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak. Jadi biar benar-benar apa yang kita lakukan itu memberi manfaat dalam keluarga kita masing-masing. Ya, ini sebagai awalan pembuka diskusi kita malam hari ini. Ya, Sabrahma Sutta dari Anggutara Nikaya kelompok 3. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bante atas penjelasannya tentang Anggutara Nikaya ya, tentang orang tua kita, ayah dan ibu, Sabrahma Sutta ya. Jadi tadi Bante jelaskan bahwa ada empat hal yang kita harus merenungkan terhadap orang tua kita, karena orang tua kita itu sebagai dewa pertama ya, kemudian sebagai Brahma dan guru pertama dan layak menerima pemberian. Ya, dari penjelasan Dhammasakaca yang sampaikan Bante, mungkin dari Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan atau mau tanya yang lain juga boleh. Tapi kalau topik ini sih sangat menarik ya, karena sering kita alami dalam kehidupan kita sebagai perumah tangga. Silahkan ada yang mau tanya? Mungkin Om Edi kali. Boleh. Terima kasih, Om Herman. Ya, terima kasih. Bante, saya mau tanya, kan Bante tadi menjelaskan orang tua itu segalanya ya, Bante. Memang tanpa orang tua tidak ada kita hari ini. Ya, orang tua sebagai menanam jasa, ladang yang subur untuk menanam jasa, jasa orang tua itu tidak bisa dibalas ya, Bante ya. Tapi sekarang ini dengan perkembangan zaman, Bante ya, anak itu kan kesibukan, kadang suami istri ini kan juga kerja, kadang orang tua itu di rumah sendirian. Nah, niat baik anak itu sebetulnya baik daripada di rumah sendirian dititipkan ke panti jompo. Memang secara Buddhis itu sebetulnya tidak tepat ya Bante. Tapi gimana pandangan agama Buddha Bante menurut Bante kalau orang tua dititipkan ke panti jompo Bante? Terima kasih Bante. Ya, di sini kembali lagi kita harus ingat orang tua kita juga dulu pasti sibuk kan. Tapi mereka nggak pernah berpikir menitipkan anak di tempat penitipan anak. Meskipun sekarang sudah ada ya, karena kesibukan, tapi tetap dalam pengawasan orang tua toh, ya kan? Di tangan tetap ada CCTV yang bisa dipantau selama anak itu dititipkan. Ya, jadi biar bagaimanapun, ya perhatian anak itu ya pasti akan lebih menyentuh
ya hati orang tua. Ya sebagaimana dahulu mereka pun melakukan hal yang sama merawat kita. Ya, jadi sesibuk apapun sebenarnya ya kita harus tetap meluangkan waktu untuk menjalani kewajiban kita sebagai anak. Ya, menjalani kewajiban kita sebagai anak. Ya seperti tadi teladan nyata ditunjukkan oleh Sang Buddha. Pulang, bahkan beliau naik ke surga Tawatingsa untuk mengajarkan dhamma, ya kan, kepada mendiang ibunya yang sudah lahir menjadi dewa di alam Taptusita. Ya, karena kan demi menuntun. Ya kalau nanti orang tua meskipun di panti asuhan ada temennya, ya ada ngomong yang nyambung dengan orang-orang seusia mereka, tapi tetap ya alangkah baiknya si anak itu ya merawat sendiri. Ya, jadi kan kadang-kadang kita suka nyesel itu belakangan. Orang tua sudah berlalu, kita baru nyesel, ya kan? Ya sedapat mungkin ya biar bagaimanapun kita harus selalu meluangkan waktu untuk peduli sama orang tua kita. Sebagaimana dahulu juga mereka pasti meluangkan waktu buat diri kita. Ya seperti Ajata satu contohnya kan nyesel kan? Setelah dia tahu bahwa ketika Ajata satu kecil, Raja Bimbisara itu di sela-sela kesibukannya mengurus negara, Ajata satu kecil kan kena bisul di tangan, ya kan? Nangis, panjang malam, sepanjang hari nangis. Ya Raja Bimbisara di sela-sela kesibukannya menyempatkan waktu untuk menggendong Ajata satu. Bahkan bisul itu dimasukin ke mulutnya dan pecah di dalam mulut Raja Bimbisara. Dan nanah yang keluar dari bisul itu nggak dibuang, nggak dilepehin, melainkan ditelan oleh Raja Bimbisara. Kenapa? Karena saking sayangnya sama anak. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Ajata satu karena kebodohannya, ya bergaul dengan Dewa Data, dia sampai membunuh ayahnya. Nah, ini kan diceritakan belakangan kan oleh ibunya, ya setelah Raja Bimbisara meninggal dan penyesalannya itu sangat sangat mendalam. Makanya kan setelah itu dia insaf lah istilahnya. Yang tadinya tidak mau ketemu Sang Buddha, akhirnya kan dia mau ketemu Sang Buddha. Padahal ketika Raja Bimbisara masih ada, kesempatan Ajata satu sebagai putra Raja Bimbisara ketemu Sang Buddha itu sangat terbuka kan, karena Raja Bimbisara kerap kali mengunjungi Sang Buddha, baik itu ketika Sang Buddha di Weluwana Arama ataupun ketika Sang Buddha ada di Jakuta. Raja Bimbisara kerap kali menemui Sang Buddha. Ya, itulah makanya jangan sampai kita menyesal gitu. Ya, sesal itu selalu ada di belakangan. Ya, makanya sekarang ya kalau memang kita bisa merawat ya sedapat mungkin rawatlah orang tua kita sebagaimana dahulu mereka juga merawat kita. Ya, gitu. Ya, baik. Terima kasih Romo Edi atas pertanyaan dan juga Bante sudah menjelaskannya ya. Mungkin ada yang lain? Hmm. Bante, saya mau nanggapin juga tadi yang pertanyaan Romo Edi itu ya. Jadi memang kalau kondisi sekarang Bante itu antara anak sama orang tua itu masing-masing sudah punya kepentingan masing-masing Bante. Jadi kalau saya pernah juga nemuin di satu rumah sakit itu, orang tuanya itu datang sendiri berobat. Dan kemudian saya tanya anaknya mana, kok nggak ngajak? Ya anaknya sibuk sendiri katanya, di luar kota dan tidak tidak bisa nemani gitu kan. Nah seperti itu kan memang kenyataannya Bante. Intinya memang idealnya anak harus menjaga orang tua. Tapi kalau kondisinya seperti ini Bante, apakah itu juga hubungannya dengan karmanya orang tua itu Bante? Atau kebanyakan juga ada kan Bante, orang anaknya juga bisa mengasuh orang tuanya, tapi ada yang anak nggak bisa ngasuh orang tuanya Bante. Itu apa ada hubungannya karma dari orang tua itu Bante? Iya, kita jangan cuma menyalahkan apa-apa karma. Nanti kita malah terjebak dalam pandangan fatalis, ya kan? Karena karma dalam agama Buddha itu sifatnya dinamis, tidak statis, ya. Karma itu bergantung pada kondisi-kondisi, ya. Jadi jangan apa-apa dikaitkan dengan karma. Nah, kembali lagi, ya, meskipun anak itu jauh,
Ya, setidaknya, ya kan? Seperti dulu ketika kita kuliah di luar kota, kan pasti orang tua selalu mencemaskan anak, ya. Jadi pola komunikasi antara orang tua dengan anak ini meskipun berjauhan harus tetap dibangun. Ya, meskipun memang kadang-kadang mungkin di sela-sela kesibukannya karena terlalu sibuk, anak itu kan nggak mau angkat telepon orang tua lah, segala macem lah. Nah, kembali lagi di sini nilai moral itu harus ditanamkan kepada mereka. Etika itu harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin, ya. Orang tua itu harus diutamakan. Jadi seperti tadi, jangan sampai nyesel belakangan gitu. Ya, jangan sampai nyesel belakangan. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah, kalau orang tua kita sudah tiada, kita tidak akan pernah mendapatkan orang tua lagi yang seperti orang tua yang telah melahirkan kita. Iya kan? Nah, makanya di sini kepedulian anak itu harus dibangun, ditumbuhkan. Ya dengan apa? Ya dengan diberi nilai-nilai dhamma juga. Ya makanya seperti tadi, kalau secara dhamma kan ada kewajiban anak untuk orang tua mengajarkan dhamma. Nah, jangan lupa juga orang tua juga punya kewajiban mengajarkan dhamma kepada anak-anaknya. Ya, jadi kalau orang tua mendidik anak dengan baik, pasti anak akan peduli kepada dirinya. Ya, jadi ya meskipun jauh, ya pasti akan ada waktu luang untuk mengkontak orang tua. Ya kan banyak kalau kita lihat di media sosial drama-drama bagaimana penyesalan anak, ya kan, terhadap orang tua. Ini kan mau makan bacang nih, karena ada cerita itu di Cungko kan. Kan mau makan apa tongcupia juga ada ceritanya kan kita bisa lihat di media sosial. Ketika anaknya di desa dengan orang tuanya ketika mau makan bacang selalu menyempatkan bikin bacang, ketika mau sembahyang tongcupia selalu beli kue tongcupia. Sampai akhirnya anaknya dewasa, pergi merantau keluar kota, sibuk, sibuk, tapi tetap sih orang tuanya tetap menyediakan bacang dan tongcupia di rumahnya. Itu kan bisa kita lihat di media sosial. Sampai akhirnya si anak di kontak pun nggak mau mengangkat. Sampai akhirnya terjadi sesuatu dengan orang tuanya. Begitu dia ngeh orang tuanya sudah nggak ada kan baru menyesal. Ya, ya sesal selalu di belakang. Makanya mumpung kita yang masih punya orang tua ya rawatlah baik-baik. Ya, ini mau makan bacang ya meskipun di luar kota ya kirimin lah. Pesenin kan sekarang gampang toh. Ya, jadi diingatkan. Ya, kemudian nanti hal-hal lainnya mungkin kita ya apa sering komunikasi dengan orang tua, menanyakan kesehatan dan sebagainya, memberi kabar dan sebagainya tentang keadaan kita juga. Karena pasti ya biar bagaimanapun orang tua tuh pasti selalu mencemaskan anaknya. Ya kan? Makanya sering saya ngomong kalau kenapa si orang tua tuh susah ngasih anak izin untuk kalau anaknya pengen jadi biku. Kalau sama anak laki-laki tuh orang tua mikirnya dua kali. Kalau sama anak perempuan, orang tua tuh mikirnya bisa 4 sampai 8 kali. Ya kan? Iya, pasti mencemaskan itu. Lebih cemas gitu terhadap anak wanita kan. Ya makanya di sini ya, cobalah kita lebih peduli kepada kedua orang tua kita. Bila mana memang mereka ada, ya rawatlah ya semampu kita. Ya sebagaimana dahulu mereka pun di sela-sela kesibukannya mencari nafkah buat diri kita, ya orang tua kita selalu meluangkan waktu untuk merawat kita. Ya, begitu. Ya, baik. Terima Bante, kasih Bante. Bante, selamat malam. Oh, silakan Wanda, Om. Bante. Siapa ini? Saya Ratnasari Ratnasari dari dari Surabaya. Oh, Pak ya. Syucen. Pasti kenal Bante. Saya Nggak ingin kelihatan kabar nih Bante. mukanya. Toninya nggak ada nih Tony. Kemana sih Tony? Aduh, kurang tahu Bante. Itu kan ceritanya orang tua ngopeni anak sejak lahir sampai gede lah. Terus setelah dia dewasa, bagaimana karma buruknya apabila si anak itu menyakiti hati ibunya. Begitu aja Bante, terima kasih.
Ya, dalam banyak kasus kan sudah banyak, ya, seperti tadi Raja Jatah satu menganiaya orang tuanya sampai meninggal dunia. Ketika hal itu dilakukan, maka anak yang melakukan kejahatan berat terhadap orang tua itu, ya dia akan jatuh ke alam yang menderita. Ya, akan jatuh ke alam yang menderita. Ya kan? Makanya di sini ya kembali lagi, bagaimana sikap kita sebagai orang tua kepada anak, bagaimana juga nanti akan berimbas juga sikap anak kepada kita. Dan kita harus peduli dari sekarang, Bapak Ibu kan punya anak. Ya, makanya seperti tadi, nilai moral, nilai dhamma itu juga harus ditanamkan kepada mereka. Biar nanti ketika mereka dewasa, dengan nilai-nilai dhamma yang mereka pahami, ya mereka respect kepada kita dengan baik. Ya, respect kepada kita dengan baik. Ya, biar lebih uh, peduli kepada kita juga. Sebagaimana dulu kita peduli juga kepada mereka. Ya, jadi sekali lagi, kalau seandainya di beberapa buku juga saya menemukan demikian. Ketika seorang ibu sudah tidak mengaku anak yang dilahirkannya itu sebagai anaknya lagi, di beberapa buku saya menemukan pintu neraka itu terbuka buat dia. Pintu neraka itu terbuka buat dia. Ya, jadi di sini makanya ibu-ibu meskipun anaknya sekarang nakal, jadi jangan sampai berpikir demikian ya, kasihan anaknya. Ya kalau memang bisa diperbaiki sikapnya, etikanya, perilakunya, ya tentu bisa lebih baik gitu kan. Ya makanya di sini kan kadang-kadang ya kalau memang kita sulit untuk memberi nasihat kepada dia secara langsung, kita bisa menggunakan orang lain yang memang suaranya didengar oleh dia. Jadi jangan langsung kita menganggap kamu bukan anak saya lagi. Nah itu harap hati-hati ya. Tentu kan sebagai orang tua kita juga nggak mau anak kita celaka kan, baik di hidup ini maupun di kehidupan berikutnya. Makanya di sini ya, jadi jangan sampai berpikir seperti tadi. Ya, jadi saya membaca beberapa buku Dhamma itu ada hal-hal seperti itu yang disampaikan. Ya, begitu. Makasih. Makasih Bante. Ya, makasih. Selanjutnya Saudara Henry Gunawan, silakan mau bertanya langsung. Ya, terima kasih Rama Herman. Selamat malam Bante, izin bertanya. Tadi Bante sampaikan kalau anak memperkenalkan Dhamma kepada orang tua itu berarti nilainya besar. Nah, tapi bagaimana kalau anak menyampaikan Dhamma tapi orang tua tidak mau menerima? Misalnya kalau misalnya di rumah ada tikus gitu, saya ketangkep di perangkap tikus. Terus saya bilang jangan dibunuh, mending dibuang aja di tengah di tempatnya agak jauh. Tapi orang tua bilang katanya ya nanti kalau dilepas dilepas nanti tikusnya kembali lagi. Juga kadang juga bilang kalau tikus itu binatang yang pantas mati. Gitu. Ya begitu berarti kan yang saya sampaikan itu kan tidak diterima sama orang tua. Itu apakah masih apakah masih ya bernilai begitu Bante? Mohon pencerahannya Bante. Terima kasih. Iya, timingnya harus tepat juga. Jadi jangan dalam kondisi seperti itu kita langsung memberikan khotbah dhamma kepada orang tua. Jadi timingnya harus tepat. Jadi lihat situasinya. Oh kita tahu sekarang orang tua kita sedang melakukan penganiayaan terhadap makhluk hidup. Nah di kesempatan lain ketika suasananya memang lagi santai, suasananya lagi pas, nah baru disitulah kita menyelipkan. Ya, menyelipkan nilai-nilai dhamma kepada mereka. Ya, jadi membunuh itu tidak baik. Membunuh itu bisa berakibat jatuh ke alam menderita. Membunuh itu bisa berakibat penyakitan. Membunuh itu bisa berakibat berumur pendek. Membunuh itu bisa berakibat lahir dengan kondisi fisik yang cacat dan sebagainya. Jadi jangan ketika orang sedang melakukan sesuatu yang keliru kita langsung gor gitu. Itu kadang-kadang timingnya juga kurang pas. Jadi bisa jadi situasi kondisi batinnya lagi emosi. Nanti malah salah-salah kan malah kita sendiri yang kena marah gitu dari orang tua kita. Makanya di sini timingnya juga harus tepat. Ya, jadi harus ada
kondisi di mana memang uh, kita ngomong itu harus sesuai waktunya. Jadi benar-benar timingnya itu menyesuaikan dengan keadaan. Ya, dalam kasus kan kita bisa memahami, mendengar dhamma juga harus di waktu yang tepat, mendengar dhamma juga harus di waktu yang sesuai. Ya, kecuali kalau memang itu uh, dilakukan oleh seorang biku. Ya, kadang-kadang juga, kadang umat juga kan susah juga. Kadang-kadang saya juga sering negor umat yang lagi keliru, atau dia malah marah balik ke saya. Iya, jadi kita harus memahami lah timingnya harus tepat. Jadi bukan berarti tidak bermanfaat. Ya kembali lagi itu akan memberi manfaat. Ya jadi ya, yang penting kita lihat situasi kondisinya, timing waktunya ketika kita mau ngomong itu kita harus sesuaikan dengan suasana hati orang yang kita ajak bicara. Ya jadi kalau lagi nangkep tikus saat itu ya ya kita ya lihat dulu aja lah. Ya, jadi jangan langsung kita A sampai Z membunuh tuh gini 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 gini. Nanti malah makin emosi ya. Jadi biar dulu aja, nanti kita lihat situasi kondisinya. Kalau memang seandainya memungkinkan kita bisa selamatkan tikus itu yang sudah ditangkap, kita bisa buang di tempat yang lain dalam kondisi yang sesuai gitu. Jadi jangan sampai nanti malah membuat orang tua kita malah tambah emosi kepada diri kita. Ya, begitu. Terima kasih, Bade. Baik, terima kasih Saudara Henry. Baik, kemudian yang mau tanya lagi Yorin, silakan Yorin. Ya. Selamat malam, Bande. Ya, malam. Saya mau tanya ini terkait beberapa kasus yang saya lihat dari teman-teman saya. Mereka berasal dari kampung yang orang tuanya lumayan keras lah. Misalkan seperti ini, kasus yang pertama itu kalau orang tuanya menuntut anak secara berlebihan, misalkan dalam hal keuangan. Pas teman saya gajinya cuma 2.500.000, orang tuanya itu nuntut minta ngasih sejumlah 1.500.000 misalkan. Nah, sisanya 1 juta itu dibuat hidup di kota itu tidak cukup, Bande. Dia ngekos sampai makan tuh dia cuma sering 1 kali sehari, itu pun cuma mie instan, kepotong buat ini itu. Nah, misalkan anak ini membantah untuk gak ngasih uang ke orang tuanya sejumlah 1.500.000, misalkan langsung dipotong berapa gitu, cuma dikasih sedikit. Apakah anak ini tuh termasuk mengabaikan perintah orang tua dan sebagainya? Kemudian yang kedua, ada kasus di mana anak ini dikatakan oleh orang tuanya bahwa kamu tuh anak perempuan itu titisan setan, kamu nggak dianggap anak sama ibu. Nah, apakah yang kasus seperti ini ketika anak perempuan dianggap titisan setan, kemudian anak laki-laki dianggap titisan dewa atau titisan Tuhan, pemberian Tuhan, itu apakah anak ini juga nanti pintu nerakanya terbuka lebar-lebar hanya karena tidak diakui oleh orang tuanya? Seperti itu, Bani. Terima kasih. Iya, makanya seperti tadi kan sudah disampaikan, orang tua juga harus punya etika juga. Ya, jadi kan pepatah mengatakan anak itu kan cerminan orang tua kan. Ya, anak itu cerminan orang tua. Kalau sekarang orang tuanya bahasanya kasar, ya jangan salahkan anaknya juga menjadi kasar. Ya nggak pantas juga itu nyebut anak perempuan itu titisan setan. Itu bukan ajaran Buddha. Itu ajaran dari mana itu? Ya, kan? Ya sejahat-jahatnya orang tua, Kebetulan jadi jangan sampai beragama lain, Bani. iya, jangan sampai nanti mengatakan demikian kepada anaknya. Kan itu darah dagingnya biar bagaimanapun. Ya, jadi nggak pantas juga orang tua mengatakan hal seperti itu. Ya, jadi nggak boleh. Memang ya, memang dalam beberapa ajaran ya eh, dominasi anak laki-laki itu lebih dominan daripada anak perempuan. Tapi di dalam Dhamma kita tidak punya pandangan demikian. Ya, ketika Raja Pasenadi salah satu istrinya melahirkan anak perempuan, dia sedih. Ya kan? Dia sedih, dia menghadap Sang Buddha. Ini ada di Samyutta Nikaya. Ya, ketika melihat kesedihan Raja Pasenadi, Sang Buddha tanya, "Kenapa Baginda sedih?" Ya, datang ke wihara dengan muka muram, ya, dengan muka sedih gitu. "Istri saya Bante baru saja melahirkan anak perempuan." "Oh, jangan bersedih Baginda. Anak perempuan kalau dididik dengan baik bisa melebihi anak laki-laki." Kan itu sekarang banyak terjadi kan? Iya kan? Iya. Ya. Ya, jadi
pola asuh, pola didik anak ini juga harus benar dan harus baik dari orang tua. Biar apa? Biar ke depan anak juga tidak melawan sama orang tua. Pokoknya di sini ya penting untuk menerapkan nilai-nilai dhamma dalam keluarga, ya. Nah, mengenai gaji, nah ini kan harus diatur juga manajemen keuangannya. Jadi kalau seandainya orang tua meminta besar, ya, ini juga harus sesuai dengan upah si anak selama bekerja, dengan kehidupan sehari-hari mereka selama 1 bulan untuk ke bulan berikutnya. Harus sesuai juga. Jadi jangan terlalu menuntut juga. Harus sekian dikirim, harus sekian dikirim, harus sekian dikirim. Dan nanti anaknya terjadi apa-apa, ya kan? Ya kan, jadi jangan sampai nanti ya makannya cuma sama bumbu mie instan. Nah, itu kan nanti nggak sehat. Nanti sumber napah keluarga menjadi terputus juga kalau anaknya sakit. Jadi orang tuanya juga harus diberi pengertian, ya. Jadi kalau anaknya gajinya 2,5 juta, ya 1 juta lah, biar 1,5 juta dipegang si anak, atau 750 lah, ya kan. Yang penting kan ada, yang namanya di kampung kan biaya hidupnya lebih lebih sedikit kan dibanding di kota besar, ya kan. Karena kebutuhan-kebutuhan sehari-hari juga di kampung lebih lebih bisa mudah didapat dengan bercocok tanam kan. Masih bisa ada lahan keluarga, bisa lahan pertanian ataupun perkebunan bisa didapatkan. Nah, jadi di sini orang tuanya harus dikasih pengertian juga. Nah, jadi biar bagaimanapun ya itu anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Jadi jangan sampai berpola seperti uh, pekerja Rodi atau pekerja Romusa. Takut Ya, masuk terima kasih. neraka katanya Bante kalau di ini sama orang tua gitu kan. Kalau Ya, nggak kamu nurut. bantu ngomong sama orang tuanya. Nggak berani, nggak kenal. Terima kasih Bante. Yo, kasih. Ya, terima kasih Yorin. Ya, baik. Selanjutnya ada yang mau tanya dari Ibu Bapak yang langsung mau tanya. Itu Ibu Sally ada di Bu chat. Sally ada chat ini, cuma saya belum baca berarti. Pertanyaannya ini di luar dari topik. Bante ini mau tanya Bu Sally ya. Wandami Bante mau tanya, apakah suatu wihara dibangun itu dahulunya juga sama dengan wihara atau candi? Maksudnya apa nih, Bante? Iya, Mungkin jadi sebenarnya begini ya, secara sama atau enggak arkeologi, ya? yang namanya candi itu adalah bangunan suci peninggalan Buddha Hindu. Jadi kalau kita konteksnya adalah bangunan suci, itu kan sama dengan rumah ibadah. Kalau kita tarik lagi, rumah ibadah Buddha kan apa? Wihara. Ya, saya sengaja menyebutnya Buddha Hindu, bukan Hindu Buddha. Karena memang secara data arkeologi, secara artefaktual, agama Buddha itu lebih dulu masuk ke Nusantara, ke Indonesia daripada agama Hindu. Ya, dan agama Buddha yang masuk ke Nusantara itu, yang di awal-awal itu adalah coraknya Hinayana, atau yang sekarang ya bisa kita katakan itu Theravada. Baru kemudian menyusul Mahayana dan agama Hindu, Weda dulu, baru kemudian agama Hindu Trimurti. Ya itu ada fasenya, ada fasenya. Beberapa waktu yang lalu saya eh, diminta juga ketika ada kursus Pandita itu mengajar sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia. Ya makanya itu sebenarnya baik juga sebenarnya yang Pak Baja di Dhamma itu jangan agama Buddha di dunia itu terlalu banyak itu nanti. Mana yang mau dibahas itu? Ya lebih baik agama Buddha di Indonesia dikenalkan gitu dengan jejak-jejaknya di Indonesia. Karena kalau di dunia itu terlalu luas. Sekarang kan agama Buddha sudah menyebar sampai Afrika. Sudah banyak biku-biku putra-putra Afrika. Ya. Jadi kalau nanti diulas semua sedunia itu waktunya mau berapa lama? Ya. Tapi kalau sekupnya di Indonesia kan ya Indonesia dan Asia Tenggara kan lebih 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 memungkinkan gitu kan kalau dunia terlalu luas gitu. Regional Indonesia, regional Asia Tenggara. Karena kan kalau kita perhatikan sekarang kan dari berapa 10 negara ASEAN, hampir 50%-nya kan masih beragama Buddha kan. Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, ya kan masih beragama Buddha. Ya, begitu.
Ya, Ya, jadi baik. kalau kita ke candi itu kita harus beranggapan kita pergi ke wihara. Ya, jadi ya seperti Borobudur kan nama aslinya Jinalaya. Ya, Jina Alaya. Alaya kan nama tempat. Jina itu tempatnya penakluk. Jina itu sebutan lain buat Sang Buddha. Ya, kemudian ya nama lainnya juga disebutkan di dalam prasasti. Eh, di samping Jinalaya juga ada sebutan, yaitu Sugata Guna Gana Wihara. Wihara himpunan kebajikan Sang Sugata. Sang Sugata kan juga sebutan buat Sang Buddha. Ya kalau Candi Kalasan kan disebut Tarabawana. Ya tempat buat memuja Dewi Tara karena memang kan di abad ke-5 sampai ke abad ke-10 ya itu tahap agama Buddha Mahayana masuk ke Nusantara plus juga dianut oleh raja. Makanya kenapa sampai bisa membangun candi-candi besar di daerah Jawa Tengah dan Jogja sekarang ini. Ya, jadi itu ada fase-fasenya. Nah, kalau yang di Jawa Timur ya seperti sumber awan itu. Memang nama-nama aslinya memang sudah susah ya. Karena nggak ada prasasti yang menjelaskan itu. Jadi data primernya sudah banyak yang hilang. Ya, mungkin satu saat ya seiring waktu nanti bisa bisa dikaji lagi, ditemukan ya itu kita berharap demikian. Ya seperti kalau kita Candi Sewu, Candi Sewu itu secara penamaan prasasti namanya adalah Manjusri Graha. Ya, rumah untuk Bodhisatwa Manjusri. Bodhisatwa kebijaksanaan dalam aliran Mahayana. Ya, jadi kadang-kadang sekarang namanya ya sudah berubah mengikuti nama tempat di mana itu ditemukan mengikuti nama yang berkembang dalam masyarakat juga. Ya, gitu, Bu Seli. Ya, baik. Terima kasih Bante penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Seli ya. Selanjutnya ini coba. Makanya sebenarnya baik sekali sebenarnya ketika bikin wihara itu dibikinin prasasti, ya, dibikinin prasasti seperti zaman dulu. Salam pembuka, kapan diresmikan gitu. Bulan gelap, bulan terang, tanggal berapa, kemudian siapa yang menggagas, ya, siapa yang menerima gagasan. Nah, kemudian di situ yang hadir siapa aja disebutkan juga. Karena di zaman dulu tuh begitu lengkap sekali. Minimal ada 11 item dalam sebuah prasasti. Kadang-kadang penanggalannya juga ada yang lima penanggalan, ada yang sampai 7 malah. Yaitu banyak sekali gitu. Untuk apa? Untuk menjadi data ke depan gitu. Untuk menjadi data ke depan. Ya, jadi bisa ditulis itu. Nanti siapa yang hadir pada saat peresmian? Ya, ditulisan di situ. Ya, misalkan seperti Wihara Eka Dhammaloka, siapa yang memberi perintah pembangunan wihara? Yayasan, siapa orang yayasan? Nah, siapa yang menjadi pelaksana? Nah, itu bisa disebutkan nama-namanya. Kemudian siapa biku apa yang menjadi konsultan penasehatnya? Nah, itu bisa disebutkan. Karena ya pasti kan ketika candi-candi dibangun itu pasti dahulu itu melibatkan stapaka-stapaka yang adalah biku. Ya, jadi biro konsultasi rajanya itu pasti para biku. Ya, jadi itu pasti melibatkan para biku. Jadi makanya sebenarnya data-data nama-nama biku yang di zaman dulu itu minim sekali. Hanya ada ya beberapa prasasti lah. Yang minimal ada prasasti Sukawana sama prasasti yang di Ligor sekarang di Thailand Selatan itu yang menyebutkan ada dua nama biku, tapi tidak menyebutkan nama rajanya, cuma disebutkan nama Raja Sriwijaya saja. Ya, begitu Bu Seli. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Bante. Selanjutnya ini udah yang dicari-cari sama Bante nih, Romotoni. Panjang Silakan umur. Romotoni. Muncul Bante. Bante, Bante, selamat sore, selamat malam, Bante. Telat masuk. Bante, ini dari pemerintah Kota Surabaya kan direncanakan nanti kalau parade mobil itu lima agama atau 6 agama itu diharapkan tampil dengan membawa ciri khasnya sendiri. Nah, untuk agama Buddha, pantasnya yang sebagai ciri khas apa? Karena waktu itu saya ngusulkan stupa, diprotes katanya stupa itu kuburan. Nah, menurut Bante gimana, Bante?
Jangan disamain stupa itu kuburan. Nah, Itu ini karena keliru. dari sektor lain katanya itu loh, itu kuburan kok dijadikan ciri khas katanya. Ya kalau begitu ya Borobudur itu kuburan. Enggak juga. Karena memang dulu konteks pertama ada anggapan bahwa candi itu adalah tempat pendarmaan raja. Tapi dalam konteks berikutnya ternyata setelah diteliti, ternyata ya candi itu tempat pemujaan. Kan Sang Buddha merujuk. Ada 4 objek puja buat umat Buddha. 1, Datu Cetya. 2, Udesika Cetya. 3, Pariboga Cetya. Yang keempat adalah Dhamma Cetya. Ya, jadi dalam hal ini Pak Datu Cetya itu modelnya apa? Ya stupa. Pariboga Cetya modelnya apa? Ya sekarang yang pohon Bodhi. Ya Udesika Cetya apa? Buddha Rupang, telapak kaki Buddha, Buddha Pada, kemudian bendera Buddhis, roda Dhamma. Ya, itu bisa dirujuk demikian. Kemudian Dhamma Cetya apa? Tulisan-tulisan Dhamma. Ya, tulisan-tulisan Dhamma yang baik itu ditulis di buku ataupun di batu ataupun di lempeng logam. Ya, menjadi prasasti tapi tulisan Dhamma. Ya, jadi jangan berpandangan stupa itu kuburan, itu keliru besar itu nanti. Orang duduk dirujuk oleh Sang Buddha sendiri. Ya, Nah, terus kan kalau kembali menurut lagi kan nggak diisi juga itu. ya, Jadi sebagai simbol saja. nah, menurut Bante, sarannya Bante kalau yang mau ditampilkan supaya itu begitu kelihatan itu agama Buddha gitu. Karena kalau ada yang ngusulkan rupang Buddha kok nggak setuju kalau rupang Buddha terus dimasukkan di mobil diarak begitu ya. Tapi Menurut Bante. negara-negara Buddhis itu lazim ketika Wesak itu diarak lazim. Ya, Rupang Buddha dengan diorama Pancawagya, Rupang Buddha dengan diorama Dewa itu wajar. Nah, begini aja kalau memang ini ya bikin pilar Asoka aja. Di situ kemudian dicantumkan di bawah pilar Asoka, prasasti Asoka tentang kerukunan beragama. Ya, ada pilihan. Karena pilihannya ada dua waktu itu. Yang sebagai ciri khas ya Rupang itu dan stupa, tapi stupa diprotes katanya itu kuburan. Ya kalau mungkin pilar Asoka mungkin lebih lebih netral ya Bante. Nah, pilar Asoka dengan 4 singa, atasnya dikasih roda dhamma sebagai simbol Sang Buddha. Tapi itu kelayak rame belum belum eh, familiar Bante ya. Kalau stupa sama Rupang Buddha itu bu- bukan yang umat Buddha pun kelihatannya sudah lebih sering melihat ya. Nah, bawahnya bisa dikasih stupa kecil-kecil. Oh ya, baik Bante. Nanti saya sampaikan ke Jadi panitia bahwa itu pilar bukan. Asoka, ada roda dhamma, ini 4 singa, ya kan? Ya, Ada roda dhamma di ini singanya. Nah, kemudian nanti kan itu kan mobil bak kan? ya, mobil bak ada bunga itu di kitanya dihias Nah, bunga gitu Bante. mobil bak nanti udah ada pilar, kemudian ada tulisan prasastinya digedein atau kalau nggak di depan dipasangin banner di mobil baknya itu prasasti Asoka. Kemudian di bawah-bawahnya ada stupa kecil. Oh ya, baik Bante. Nanti saya beri masukan itu Wanita karena sampai sekarang masih tarik ulur Bante. Ya, terima kasih Bante. Bante. Tuh. Ya, karena sudah cukup malam Bante, jadi mungkin kita akhirin dulu diskusi kita malam hari ini. Kita lanjutkan berikutnya. Saya ucapkan dulu sebelumnya Namo Dana Bante atas masa kacanya malam hari ini. Selanjutnya tidak lengkap kalau ada sambutan dari Suhu Kasim. Silakan Suhu Kasim. Ya, terima kasih Romo Herman yang malam ini begitu semangat. Yang kami muliakan Bante Damiko Mahatera yang juga luar biasa, Anumodana Bante. Yang kami hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih saudara-saudara kita
dimanapun berada, yang malam ini juga, saat ini juga, kondisi fisiknya yang kurang sehat, dengan siraman-siraman dhamma maupun semangat dari Yang Mulia Bante Dhammika Mahathera ini bisa membawa suatu pelita yang sangat jernih. Apa yang tadi diuraikan saudara kita juga ada tanya jawab, itu sungguh luar biasa. Maka di sini mungkin bagi yang baru bergabung dengan LAN ini, pasti bertanya-tanya, kaget, mengapa ada suhu? Suhu ini di saat ini sangat amat penting. Karena suhu itu adalah suasana yang humanis. Suasana yang humanis akan menciptakan suasana yang harmonis. Maka bagi yang tadi yang diuraikan Yang Mulia Bante, itu sungguh harus ada timing yang tepat. Maka di tempat-tempat yang tempat seperti wihara atau tempat apa, itu sangat penting. Itu adalah merupakan bengkel bagi saudara-saudara kita yang pikirannya yang nyeleneh-nyeleneh itu. Bisa mendengarkan dhamma, bisa apa, tentu manfaatnya sangat luar biasa. Jadi tidak usah khawatir saudara kita, memang dinamika hidup ini perlu dengan fenomena-fenomena. Maka bahasa Hokkiannya sedikit mungkin ada yang bisa dengar. Orang tua saya pernah berkata, Jut mengguadisi, Lid menggualang. Jadi kalau kita keluar, lihatlah cuaca. Apa perlu bawa payung cuacanya atau tidak perlu. Kalau masuk rumah orang, harus lihat aura mukanya. Kalau sudah auranya sudah seperti mau nerkam, ya jangan keburu masuk, nanti akan diterkam. Itu siklus yang sangat penting. Semoga Santi Ratana, Buddha Dharma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana, terima kasih Su atas pesan-pesannya itu. Anumodana, sama-sama. Sangat memberi inspirasi sekali kepada kita semua, terutama bahasa Hokkiannya. Ya, selanjutnya saya serahkan ke Romo Edi, mungkin mau ada pemberitahuan. Silakan Romo Edi. Ya, terima kasih Romo Herman. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara semuanya. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 3 Juni, pembacaan parita dipimpin oleh Yang Mulia Bante Tirtanyanu Mahathera. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan seperti biasa, nama-nama yang sakit bisa menghubungi saya, HP Ramani Hili atau HP Wihara. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh atau sudah tidak perlu dibacakan parita kembali, mohon kami dihubungi kembali agar nama-nama tersebut bisa kami coret atau bisa kami hapus. Ya sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Edi pengumumannya. Ya baik, Kamar Mani, Ibu Bapak, saudara-saudari Dhamma, kita hari ini sudah berkumpul melakukan satu kebajikan. Tadi kita sudah membaca Pali Wacana yang dipimpin oleh Bante dan juga Bawana, serta kita juga tadi bersama-sama membahas Dhamma, satu kebajikan yang baik sekali. Maka saat tiba saatnya kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Untuk itu kami mohon Bante untuk memimpin pembacaan Patidana. Silakan Bante. Ya, mari kita persembahkan segenap kebajikan yang sudah dilakukan pada malam hari ini. Sudah mendengarkan dhamma, sudah diskusi dhamma, sudah meditasi, sudah mengembangkan pikiran-pikiran cinta kasih kepada teman-teman kita yang sedang dirundung duka, sedang sakit. Ya, mari kita persembahkan kebajikan yang sudah dilakukan ini pada sanak keluarga leluhur yang telah meninggal, semua makhluk yang membutuhkan jasa. Semoga mereka mengetahui dan ikut bahagia dengan kebajikan yang kita lakukan ini.
Punya sidani kata sayananya nikata nime te sanca bagino honto satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayhang mata pita dayo dita meca dita wa anye majata verino sata titanti lokasming te buma catu yonika panceka catu wokara sangsaranta bawa bawe Nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capa pontu te sasasi jatang subha sadi. Ya, baik, terima kasih Bante. Kita tutup acara pada malam ini dengan pembacaan nama Karapata dulu. Mari kita bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supaltipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Mari Ibu Bapak kita bersama-sama bersikap anjali, memberikan penghormatan, ucapan terima kasih kepada Bante Damiko Mahatera. Saya akan mengucapkan Okasa. Wiwajana silisa nicang udapacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang. Sehat-sehat semuanya, bahagia dalam dhamma. Satu. Dana Bante. Namo Dana Bante. Sama-sama yuk. Sampai ketemu Bante. Sampai Ya, ketemu yuk. di Surabaya, Pak Baja sama Nera. Semangat Bante. Suhu Ya. Jolali. Suhu. Iya. Juli Bante. Agustus Jati ya Bante ya? Agustus Jati ya Bante? Jadi nanti diatur dulu tanggalnya. Oh tanggalnya belum ini ya? Belum. Oh. Loh, itu apa start dari tempatnya Bante Wangisa Bante? Iya katanya sih ada anak buahnya yang sering ke sana. Oh oke. Ya Bante. Ya selamat malam Bante. Bante Ya, yuk. Wangisa yang di Trawas itu kamu. Iya, Ya Bante Wangisa. Colanang. Oh Recolan. Ya ya. Itu teman sekolah SD saya itu. Oh. Iya. Ya terima kasih Bante Hanumudana Bante. Ya, yuk. Saya keluar dulu ya. Bante. Pasang dupa. Ya, istirahat Bante. Sampai ketemu lagi. Ya, yuk. Makasih. Yuk. Hanumudana Bante. Ya. Silakan ditutup. Cilili, silakan ditutup. Silakan ditutup, Bode. Terima kasih Romo Edi, Romo Herman, Suhu, Romo Tony dan semuanya. Juga Bante, kita langsung tutup ya. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa minggu depan. Sehat, cantik selalu. Bye semua. Bye-bye.